Pak. baca doa dulu lah kalau lama Pak. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Cukup dalam hati saja. Pak. Sebentar Bu ya. Ya Pak. Sebentar. Oke, Bu Mirawati, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba Bu baca Al-Qur'an Bu, agak satu ayat atau 2 ayat, saya ingin dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasya'alun anin naba'il azim allazi hum fi mukhtalifun. Sudah Bu. Oke. Kemudian coba tulis satu ayat Al-Qur'an, nanti dibuat di kertas, kemudian tengokkan kertas seperti ini. Terserah ya Pak ya. Seserah aja ayatnya. Saya hanya ingin memastikan kemampuan Ibu menulis Al-Qur'an gitu. Udah Pak. Nampak, Pak. Oke, coba lihat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Oke, Bu Mirawati. Kemudian kita mulai. Gimana kabarnya sekarang Ibu? Sehat? Alhamdulillah Pak, baru sehat. Bisa untuk mengikuti ujian kompre? Insya Allah Pak. Insya Allah bisa. Kalau Ibu pingsan nanti saya tidak tanggung jawab ya. Karena Ibu sudah menyatakan kesiapan untuk mengikuti ujian kompre. Ya Pak. Apa saja persiapan Ibu Mira sebelum mengikuti ujian ini? Yang pertama tentunya berdoa dulu Pak, semoga diberi kelancaran. Setelah itu saya memahami pembelajaran RPP yang saya buat. Setelah itu saya berkomunikasi dengan kawan-kawan di grup, bertanya dengan pengalaman-pengalaman mereka bagaimana, terus berdiskusi dengan kawan satu kelompok Pak. Dan bertanya juga sama dosen pembimbing saya Pak, yang saya persiapkan. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu pernah mendengar istilah bloom? Apa itu Pak? Menurut belum? Teori itu Pak. Nah, itu saya tanya. Sekarang kita ujian, kita ada diskusi. Iya Pak. Pernah dengar Pak. Pernah dengar ya? Iya. Apa saja klasifikasi kognitif menurut Bloom itu? Yang Ibu tahu? Bloom atau Anderson. Nah, terkait dengan kemampuan berpikir Hodge. Ada yang saya ingat Pak, ada 2 level aja itu. Yang pernah order thinking, setelah itu high order thinking. Itu yang saya ingat Pak. Apa itu maksudnya itu? Mengingat, memahami, setiap itu mengklasifikasi, mengaplikasikan, setiap itu. Kalau yang keduanya itu order thinking itu menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Nah, itu saja yang saya ingat Pak. Sebenarnya itu pertanyaan yang nomor 2 itu. Apa kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir Hodge? Itu jawabannya yang disampaikan tadi itu. Mengingat Pak, memahami. Yang di KKU itu ya Pak ya. Apa KKU itu? KKO yang dikategorikan memahami untuk dan mengaplikasikan. C berapa itu? C4, C5, dan C6 yang saya masukkan di RPP itu yang saya ingat.
4 ya Pak ya, untuk mengingat itu. Jangan ke saya pertanyaannya. Iya, saya yang nanyanya ke Ibu gitu. Oke. Ya Pak, sebelumnya saya juga mohon maaf, saya masih belajar juga Pak. Saya kemarin itu sebenarnya di TK kan, saya belajar RPP-nya baru di PPG ini Pak. Tentu berbeda jadinya. Nah, jadinya saya harus kan tahunya menyesuaikan. menanya sesuai dengan instrumen-instrumen yang disediakan oleh pendidik. Oke Bu ya. Saya belajar sama kawan-kawan. Oke. Kemudian Ibu kemarin membuat RPP? Ada Pak. Ada. Bagaimana Ibu mengembangkan RPP itu yang berorientasi HOT itu dari aspek penyusunan indikator? Oh, berdasarkan KKO ya Pak ya. Saya ada. Aduh. Ulang lagi pertanyaannya Pak. Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada host dari aspek penyusunan indikator? Kan ada indikator dalam RPP itu. Iya, ada KI, ada KD-nya. Ya kalau di SD kan ada indikator apa ada RPP. Kalau di TK kan memang tidak ada RPP istilahnya itu. Ada RPPH namanya Pak. RPPH namanya ya. Ya. Kalau Ya, yang pertama saya tentu memahami KKO-nya dulu Pak, kata kerja operasionalnya. Apa yang akan saya masukkan nanti di RPP itu. Setelah itu saya tentu mentelaah atau membaca KD-nya. Terus saya cocokkan dengan KKO yang sudah saya pilih itu. Setelah itu saya merumuskan kalimat yang mudah dipahami nantinya sama anak-anak saya nanti ketika menjelaskan di tujuan pembelajaran saya nanti. Tuh, tentu saya perhatikan dulu anak saya gimana, paham nggak nanti dengan apa yang saya buat. Tentu saya pertimbangkan juga, Pak. Kemudian apakah pemberdayaan kemampuan berpikir itu hanya terjadi pada evaluasi atau ada pada yang lainnya? Maksudnya tentu tidak, Pak. Kemampuan berpikirnya tidak dievaluasi saja, tapi di proses berlangsung juga saya terjadi juga kemampuan berpikirnya. Bukan di akhir saja, di akhir evaluasi saja. Oke. Kemudian bagaimana cara kemarin Ibu membuat RPP ya? Iya, Pak. RPP yang berbasis HOT kan ya? Iya, Pak. Iya, oke. Bagaimana cara Ibu kemarin mengembangkan RPP itu yang berbasis HOT itu dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkahnya? Tentu saya tentukan dulu ya Pak, seperti saya sampaikan tadi, tentu saya cermati dulu KD-nya. KD yang akan saya kembangkan, yang saya kembangkan itu. Terus saya buat saya baca juga kompetensi intinya nanti, terus saya buat tujuan pembelajarannya juga, Pak. Pembelajaran juga. Kemudian RPP yang Ibu buat sudah menggambarkan HOT enggak? Sudah, Pak. Apa buktinya? Apa Ibu coba Ibu jelaskan? Apa yang Ibu buat itu memang menunjukkan bahwa RPP itu berbasis HOT. Yang di materi itu, Pak. Saya lupa. Karena sudah memunculkan nanti tolong dipelajari lagi ya di dalam pengetahuan ini dalam modul-modul itu karena nanti
Ketika Ibu di dalam ujian UP nggak ada lagi dijelaskan, Ibu hanya menjawab sesuai yang ditanya saja. Gitu. Oh, iya. Ya, kayak sekarang kan masih bisa dia diarahkan, masih bisa dipandu-pandu juga. Nah, tapi kalau nanti Ibu nggak bisa ada lagi. Kalau UP itu ya apa yang Ibu jawab langsung dinilai seperti itu. Gitu. Benar atau enggak salah gitu. Sekarang masih ada diarahkan dan dipandu-pandu begitu ya. Oke. Kita masuk lagi ya selanjutnya ya kepada penilaian ketiga itu. Ibu kemarin mengembangkan materi ajar enggak? Ada, Pak. Ada. Bagaimana Ibu mengembangkan materi ajar itu dari dokumen kurikulum? Oh, saya berdasarkan faktanya, konsepnya dan prosedurnya, Pak. Begitu caranya mengembangkan materi ajar. Enggak RPP itu, fakta konsep dan prosedur itu. Iya, di materinya, Pak. Di materinya? Iya, saya ambil juga di internet untuk mengembangkan materinya, juga kejadian yang ada. Seterusnya siswa juga, Pak. Ya, lupa saya semuanya. Kemudian bagaimana cara Ibu kemarin dalam mengajarkan materi itu dalam kategori fakta, konsep, dan prosedur? Gimana itu bentuknya itu? Fakta, kalau materi faktanya saya kaitkan dengan kejadian yang ada, yang nyata, yang nampak, yang terdekat sama anak-anak. Kalau konsepnya tentu saya rujuk kali kepada penelitiannya dan bahan pedoman saya untuk membuat materi itu, Pak. Dan untuk prosedurnya tentu saya susun langkah-langkahnya yang akan saya ajarkan, Pak. Itu dalam mengembangkan materi ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian di dalam materi ajar itu ada yang silakan dengan kategori normal atau umum, dan ada yang kategori advance. Ya, advance. Untuk siapa materi advance itu disusun? Kalau secara umum, Pak, tentu untuk peserta didik. Kalau untuk materi advance ini, kalau untuk lupa. Kalau secara umum untuk peserta didik, kalau secara khususnya pastinya untuk gurunya, Pak. Begitu. Untuk siswa enggak ada advance. Nah, ada, siswa, Pak. Nah, mengembangkan materi itu untuk siswa. Iya, Pak. Untuk siswa lah, siswa nah. juga, untuk guru iya juga, Pak. Kalau Ibu mengembangkan materi enggak untuk siswa ada buat. Iyalah, Pak, untuk siswa kan objek kita untuk siswanya, Pak. Kok untuk guru tadinya? Untuk kawan-kawannya dibuatkan. Enggak ada, Pak, untuk kita aja susah. Bagaimana cara Ibu kemarin dalam mengembangkan materi ajar itu yang berbentuk advance itu pada RPP-nya? Yang pertama tentu saya buat elemennya dulu, Pak. Ada kegiatan pembukaan dan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan ini materi ya saya maksud ya, bukan membuat RPP, mengembangkan materi ajar yang bersifat advance. materi yang sudah saya kembangkan, Pak, tentu dihubungkan dengan sesuai dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari kita, Pak, dan juga kehidupan di masyarakat juga, Pak.
Ada kemarin belajar materi apa tentang pembelajaran abad 21? Ada, Pak. Ada. Salah satu ciri-cirinya itu adalah critical thinking, creative thinking, dan collaborative thinking. Ya. Iya, Pak. Apa maksudnya masing-masing itu? Ada critical thinking, ada creative thinking, ada collaborative. Critical thinking itu siswa bisa berpikir realistis, kritis, dan kreatif, Pak. Jelaskanlah satu-satu. Saya tidak menanyakan apa. Nanti Ibu, ini rendah nilainya, khawatir kita nanti karena ini ujian Ibu ya. Ya, Pak. Coba diapakan, dijelaskan. Tadi kan ada 3 misalnya. Ada ya, Pak. thinking, critical thinking itu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Kalau creativity tentu kreativitas siswa. Sedangkan community skill itu, Pak, kemampuan dia berkomunikasi, Pak. Satu ability work progress itu kemampuan dia bekerja sama. Bagaimana langkah-langkahnya, Bu, membuat pembelajaran, Bu? Yang pertama yaitu saya tentu merancang, ya, Pak. Merancang pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya. Saya itu mengumpulkan informasi. Yang kedua, saya itu mengangkat isu-isu yang ada di lingkungan sekitar saya untuk sebagai sumber belajar saya. Itu saya mentelaah KI, KD saya, Pak, dengan level C4, C6 saya. Terus saya mengintegrasikan dengan teknologi dan pedagogik yang untuk materi kesatuan saya, Pak, untuk materi ajar saya. Sebenarnya saya belum menanya tentang TPACK. Saya baru pada tahap critical thinking, creative thinking, dan kolaboratif. Bagaimana langkah-langkahnya dalam pembelajarannya. Kemudian lanjutan pertanyaan ini, apa contohnya pembelajaran yang menggambarkan bahwa telah memberdayakan kemampuan berpikir kritis, kreatif. Siswa mampu untuk berpikir kritis dengan misalkan saya memberi kelompok, memberikan satu masalah, terus mereka menganalisis dan menyampaikan ide dan pendapat mereka secara kritis, Pak, dan mereka mendiskusikannya secara berkelompok, dan siswa itu bisa mengemukakan pendapat dia dan istilahnya, Pak, bisa menyampaikan secara kreatif hasil dari kerja kelompok mereka dan mampu mengkomunikasikannya, Pak. Oke, ya, bahwa mampu untuk mengkomunikasikannya, mampu bekerja sama, karena pada dunia abad 21 ini orang tidak bisa secara individual, tapi adalah berkolaborasi dengan yang lain. Oke. Ibu pernah dengar istilah teori belajar konstruktivisme? Ada, Pak. Apa itu kayak konstruktivisme itu? Peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran, Pak. Konstruk apa arti konstruk? Bahan ajar atau bahan-bahan ajar itu, Pak. Atau teori belajar yang ditanya, Bu, ya, teori belajar konstruktivisme, ada teori belajar behaviorisme, ada teori belajar konstruktivisme, ada teori apa namanya ini behaviorisme, konstruktivisme, kemudian ada 4 itu. Nah, jadi bagaimana menerapkannya ini di dalam pembelajaran konstruktivisme itu?
Ingat lagi, Pak. Konstruktivisme itu siswa mengkonstruk pengetahuan itu. Ya. Nah, kemudian apa saja model yang mendukung untuk konstruktivisme itu? Pembelajaran apa contohnya? Keadaan atau fakta-fakta yang ada, Pak. Kalau model itu apa yang pahami model? Fakta model itu. Model belajar. Ada model-model itu, ada model kooperatif learning, model namanya itu. Ada model itu yang model konstruktivisme itu model-model pembelajaran yang siswa yang mengkonstruksi pengetahuan itu. Bukan guru yang mencurahkan siswa yang guru mencawan begitu. Tapi siswa diajar aktif dengan mengkonstruk pengetahuan itu. Yang dimaksud dengan konstruktivisme itu. Kemudian kemarin Ibu ada menyusun RPP. Ada, Pak. RPP yang TPACK, berbasis TPACK. Apa itu TPACK? Itu yang maksud TPACK itu? Mengkaitkan membuat model pembelajaran yang berbasis teknologi, Pak. Kemudian bagaimana Ibu mengembangkan RPP itu yang berbasis TPACK itu? Yang ada unsur teknologinya, seperti saya menggunakan Google Form untuk prosesnya, Pak. Terus saya juga menampilkan dalam pembelajaran itu ada PowerPoint-nya juga. Juga ada menampilkan video pembelajaran juga, Pak. Oke. Kemudian ada video, mungkin sempat di sini ya. Nanti saya lihat aja di LMS yang Ibu upload. Oke. Kita tinggalkan yang ini. Sebenarnya ini ada lagi kayak video dulu, baru kita pertanyaan. Tapi karena mungkin susah juga men-share-nya, kita lanjut saja. Nanti akan saya nilai berdasarkan hasil video yang dikirim di LMS ya. Anda dikirim. Oke. Kemudian kemarin dalam RPP itu ada merancang evaluasi. Evaluasi, Pak. Ya. Ada, Pak. Ada. Oke. Ada evaluasi autentik? Ada, Pak. Bagaimana cara Ibu merancang evaluasi autentik itu? Membuat instrumen penilaian secara efektif, Pak. Apa contohnya? Kayak semacam apa, Pak? Observasi. Misalkan saya memberikan sebuah tugas, misalnya gambar, terus saya menilai secara bagaimana anak ini dan siswa itu mengamati gambar yang sudah saya buat itu, Pak. Terus saya membuat penilaian. Bukankah Ibu yang mengamati anak-anak itu perilakunya? Iya, Pak. Nah, ya tadi katanya Ibu anak-anak mengamati. Namanya benar ini? Saya mengamati, Pak. Setelah mereka mengerjakan tugas itu, saya mengamati perilaku siswa tersebut dengan penilaian instrumen penilaian yang saya buat, Pak. Apa saja aspek evaluasi yang dibuat di RPP-nya kemarin? Ada afektif, Pak. Apalagi? Terus psikomotoriknya. Setelah itu kognitifnya, Pak. Kognitifnya, oke. Kemudian bagaimana Ibu mengembangkan dan menyiapkan instrumen evaluasi itu yang mencerminkan berpikir kritis siswa? Bahwa instrumen itu mencerminkan berpikir kritis siswa. Misalkannya mereka berdiskusi. Setelah itu mereka menyampaikan hasil diskusinya itu, Pak. Kalau yang menggambarkan bahwa instrumen itu berpikir kreatif? Gimana? Siswa itu sudah bisa mengemukakan pendapat mereka
dalam berdiskusi itu, menyampaikan hasil ide dan gagasan mereka di dalam diskusi itu, Pak. Berarti mereka aktif dalam berdiskusi itu, Pak. Kalau dia evaluasi mencerminkan kemampuan berkolaboratif? Mereka sudah berkelompok, Pak, sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya dalam diskusi itu, Pak. Yang Ibu evaluasi apanya? Kemampuan berkolaborasinya, Pak, bekerja samanya. Kalau instrumen evaluasi yang menyiapkan apa aspek ilmiah gimana? Berpikir ilmiah yang siswa. mana, Pak? Kurang jelas, Pak. Bagaimana Ibu dalam menyiapkan instrumen yang mencerminkan bahwa evaluasi itu mencerminkan sikap ilmiah siswa? Dalam hal menyampaikan hasil diskusinya, Pak. Mendemonstrasikannya. Sikap ilmiah itu apa? Apa, Pak? Sikap ilmiah itu apa? Sikap yang gimana ya, Pak? Berpikir objektif yang nyata, Pak. Oke, yang nyata. Kemudian kita masuk selanjutnya lagi ya. Ibu pernah dengar istilah guru profesional? Ada, Pak. Anda. Mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif atau reflektif? Mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Supaya ada perubahan dalam dirinya, Pak. Mau mendengar saran dan kritikan dari teman-temannya, melihat dari sisi positifnya, bagaimana pembelajaran dia untuk meningkatkan kualitas dirinya, Pak. Kalau dalam pembelajaran gimana? Apa maknanya guru yang reflektif dalam pembelajaran? Untuk bisa berinovasi, Pak, untuk pembelajaran selanjutnya. Istilahnya bisa membuat perubahan-perubahan dalam teori model pembelajarannya nanti, Pak. Belajar dari kesalahan atau kekurangan Iya, seperti Pak. guru melaksanakan PTK itu. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kemudian apakah Ibu kemarin mempertimbangkan dalam misi RPP itu hasil penelitian? Ada, Pak. Apa itu? Rujukannya, Pak. Apa? Untuk rujukan pembelajaran itu, Pak. Apa contohnya? Misalkannya saya menampilkan jurnal di RPP saya, Pak, dan mengkaitkan dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian Anda mempertimbangkan hasil penelitian dan informasi terbaru dalam misi RPP? Ada, Pak. Apa buktinya? Mulai dengan media pembelajaran saya, Pak. Kalau penelitian itu adalah seperti PTK yang dilakukan, hasil yang Anda temuan PTK itu kemudian kita menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun RPP itu. Makanya ada siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. Kekurangan pada siklus 1 diperbaiki pada RPP pada siklus 2. Oke ya? Iya, Pak. Oke, sudah Bu, sudah selesai. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan Terima bisa. kasih banyak, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dibaca nanti baik-baik Bu ya, modul-modul itu karena di UP nanti kan pengetahuan sifatnya itu. Iya, Pak. Oke ya. Kemudian pesan saya juga, pengalaman kemarin ada mahasiswa yang saya bimbing itu pengetahuannya bagus, kemudian tugasnya bagus, tapi dia nggak lulus UP. Gak nyangka kita ada kemungkinan. Mungkin dia sinyal nggak bagus, nggak jalan apa itu
Perkiraannya sudah terkirim atau tidak terkirim. Makanya nanti Bu, ketika ujian UP itu, kalau sinyalnya susah di tempatnya, cari ke rumah kawan yang bisa numpang mungkin, yang ada sinyal bagus. Kemudian gunakan laptop yang memungkinkan cepat. Kalau laptop jadul mungkin bisa pinjam sehari itu untuk OP-nya adalah laptop kawan atau sekolah punya, komputer sekolah punya. Jangan-jangan nanti pengalaman kemarin itu jangan terulang. Ada mahasiswa bagus, tugas bagus, kemampuan menjawab bagus, pengetahuan bagus, ujian kompre bagus. Ada kemungkinan. Nah, kemungkinan juga ketika apa nih sinyal bagus, dia mengkirakan dari isinya ternyata tidak terkirim mungkin hasil yang isinya ujian itu ke sistem. Atau bisa jadi nanti laptopnya RAM-nya yang lambat, sehingga waktu habis dia tidak terproses ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lebih lancar untuk tahap selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kawannya dipanggil lagi Bu. Saya sedang disapa. Iya Pak, saya